Selamat sore pemirsa, apa kabar hari ini? Sehat selalu semoga ya, harus sehat. Harus semangat juga. Semangat juga, saya Marta Sasongko. Saya Junet selalu ceria. Kita ketemu di sebuah acara yang dipersembahkan oleh DPRD DIY bersama dengan Jogja TV. Yang memberikan tempat untuk Anda memberikan aspirasi Anda masyarakat Yogyakarta. Inilah ARJI, Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Nah berarti aspirasi Anda nanti boleh Anda sampaikan secara langsung di 451666 atau lewat WA. Di 082241901936. Dan acara ini juga disiarkan secara live di IG Live dan juga YouTube. Dan Mas kalau dulu sekolah sering dianggap teman-temannya smart nggak? Wah, saya itu ini istilah-istilah baru. Jadi saya yang paling mengenal nek kaya wong tua ini semat gareng Petruk itu yang nek semat yang ini aku blas. Smart Turno ya, bukan nggak smart. ngerti. Oh, smart gareng Petruk. Nah ya, dulu betul. Posisinya gareng apa Petruk? Aku Petruk. Bukan smart berarti ya. Susah kalau tidak ini mengenal smartnya jadi makanya. Ya wes lah kalau gitu nggak ngobrol sama Mas Jonet kalau gitu soal smart. Tapi kalau Anda sudah tahu Smart City atau Smart Province, DIY sudah ke sana dan Dengar itu katanya mati cerdas apa piye ngono lho. Katanya Smart Gareng Petruk. Cerdas ki nek cerdas rada ngerti cerdas ki artinya encer ndase. Oh. Jadi untuk berpikir itu anu gitu loh maksudnya gitu. Encer, aduh Mas. Oke, ya mungkin salah satunya yang sekarang Anda sudah pegang karena ini berkaitan juga dengan untuk mendeteksi adanya untuk COVID-19 ya, supaya kita bisa mendeteksi itu, maka ada yang namanya Jogja Pass ya. Di handphone Anda sudah ada? Saya sudah dong gitu nanti ya. Bisa download aplikasinya. Nah kalau belum nanti kita kasih tahu juga. Dan apa pentingnya, nggak cuma itu, apa yang disebut dengan Smart City dan Smart Province, nah itu yang kita bahas sore hari ini. Kalau Anda sudah pernah mengakses dan merasa mendapatkan kemudahan, itulah salah satunya ya. Kalau sempat mendengar di beberapa kota yang lain, hati-hati loh sekarang Mas, kalau nerobos lampu merah, nggak ada polisinya. Orang kerasa ngerti-ngerti besok langsung dapat ada surat tilangnya. Nah itu yang paling digital gitu lah. Pada nggak mau gitu ya. Loh, ini handphone saya ini luar biasa loh ini. Apa? Sama dengan masif bos ini. Ini bisa untuk mengusir tikus sama tikus di sawah. Kok bisa Mas? Ada aplikasinya? Wah, begitu ada tikus dilempar aja. Kirain ada aplikasi pengusir tikus gitu loh ya. Oke, yang jelas ini adalah sebuah upaya dari pemerintah daerah, dalam hari ini daerah istimewa Yogyakarta, untuk memberikan kemudahan untuk pelayanan terhadap masyarakat. Nah seperti apa detailnya nanti kita akan bicarakan. Nah sudah bersama kita sore hari ini hadir dari Komisi A DPRD DIY. Saya pikir kemarin ketemu Komisi A kayak urusan pemerintahan ki yo rodo-rodo. Beliau-beliaunya full ternyata betul-betul smart kalau yang ini. Iya, benar-benar smart. Masih muda belia. Balihonya di mana-mana. Gitu ya. Kena ya. Masih kota ya. Iya. Tidak asing lagi beliaunya ini. Jadi sekarang ketemu, kalau kemarin cuma lihat balihonya ya, bisa ngobrol langsung dokter ya. Dan kebetulan juga kalau bicara soal ini, kebetulan backgroundnya juga IT ada di sana dan strategic management. Jadi ini kayaknya mitra yang enak banget diajak ngobrol ini pastinya ya. Dr. Stefanus Christian Handoko Eskom MM. Pak Steve. Atau Mas Steve? Mas aja deh. Oh, Mas Menteri ada, Mas Gubernur ada ini juga. Mas Steve. Oke, Mas Steve memang backgroundnya IT kan ya? Ya, 14 tahun saya kerja di perusahaan IT, kemudian masuk ke politik. Jadi kayaknya lengkap. Beda nggak Mas antara beda. Profesional dan politisi. Cara kerjanya juga berbeda kan. Cara kerjanya berbeda. Tapi justru menariknya di situ ya. Tantangannya di situ. Menariknya di situ. Lebih enak yang mana? Kayaknya lebih enak yang sekarang. Besok apanya ya? Nanti habis ini kita agak-agak detail gitu menanyakan di bagian mananya gitu Mas ya. Nah, tapi nanti ya. Kemudian mitra beliau di eksekutif tentu saja sudah hadir Kepala Dinas Kominfo Daerah Istimewa Yogyakarta, dan ini sudah lagi beredar di mana-mana juga. Lagi sibuk-sibuknya lagi beliau ini. sibuk-sibuknya. Ya, sosialisasi yang macam-macam lah. Bener banget, tapi itu penting sekali karena supaya masyarakat
sudah tahu, sudah dimudahkan nggak tahu itu kan eman-eman ya. Eman loh, sudah ada sarana untuk memudahkan ya Bener. kita sampai belum tahu. Kok malah susah-susah balang tikus itu loh ya. Bapak Insinyur Roni Primanto Hari MT, Pak Roni. Selamat sore Mbak Mata, selamat sore Mas Jones. Sehat dong, Pak? Bosen nggak ketemu yang sebelah saya, Pak? Seneng saya. Beliau yang bosen, saya nggak bosen. Bisa nyetip ilmu beliau itu loh saya. Nah itu dia Pak Roni nanti pasti berbagi bagaimana strateginya DIY untuk membuat jadi Smart Province ya Pak. Nah mitra kita juga dari akademisi yang akan melengkapi. Nah ini juga sering wirawiri. Ini semuanya beredar ya di mana-mana ya. Beliau kebetulan juga sebagai tim penyusun Jogja Smart Province, seorang akademisi juga. Dr. Wing Wahyu Winarno Mafis, CA AK. Pak Wing, apa kabar Pak? Baik, sehat. Sehat selalu. Semangat juga nih Pak. Semangat selalu. Iya, yang penting adalah sehat sehingga kita semuanya bisa bekerja dan berkarya ya Pak ya. Betul. Nah, Oke, sebelum masuk ke sesi ini saya akan mengajak Anda pemirsa bagaimana yang disebut dengan Smart Province. Dan ini adalah salah satu aplikasi yang mungkin sudah cukup akrab dengan Anda, yaitu Lapor Jogja Istimewa. Ini adalah salah satu bagian untuk memudahkan kita. Kita saksikan dulu. Apa yang kalian lakukan ketika listrik di rumah sering padam dan ketika melihat sampah menumpuk di sungai atau banyaknya jalan berlubang yang mengganggu perjalanan? Mungkin kebanyakan dari kalian membuat keluhan terkait pelayanan publik dan infrastruktur di media sosial dengan harapan banyak orang yang melihat, kemudian membagikannya dan akan sampai di pihak terkait. Namun sekarang sudah ada cara yang lebih efektif dan efisien karena sudah ada e-Lapor DIY. E-Lapor DIY adalah aplikasi yang berbasis media online yang mudah dan terpadu agar masyarakat bisa menyampaikan segala keluhan dan aspirasinya terkait pelayanan publik dan infrastruktur yang ada di sekitar daerah istimewa Yogyakarta. Untuk menggunakan aplikasi e-Lapor caranya sangat mudah, hanya download di aplikasi yang ada di smartphone kalian dan juga kalian bisa mendaftarkan diri kalian secara gratis. Nah, untuk menggunakan aplikasi e-Lapor ini kalian nggak hanya bisa untuk mengunggah aspirasi dan keluhan, tapi kalian juga bisa melihat segala aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat yang telah diunggah di aplikasi e-Lapor. e-Lapor DIY memiliki berbagai fitur yang mudah diakses yaitu beranda, daftar keluhan, tambah keluhan baru, notifikasi, dan pengaturan akun. Kalian bisa melaporkan keluhan terkait birokrasi, ekonomi, informasi publik, kesehatan, pariwisata, dan keluhan lainnya yang sudah tercantum di daftar keluhan aplikasi e-Lapor. Cara mengunggah keluhan di aplikasi ini sangatlah mudah. Klik tambah keluhan baru, pilih sesuai kategori keluhan kamu, tentukan lokasi yang bermasalah, tulis keluhanmu dan sertakan foto sebagai bukti keluhanmu, lalu posting. Keluhan yang kamu kirim akan direspon paling lambat 2 kali 24 jam. Keluhan yang kamu adukan ke aplikasi e-Lapor akan disampaikan ke pihak yang terkait dan akan segera ditindaklanjuti. Tahun 2018, Pemda DIY menjadi salah satu dari 10 instansi terbaik terkait pengelola pengaduan pelayanan publik secara online. Hal itu menunjukkan keseriusan Pemda DIY dalam menangani segala aspirasi masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik dan infrastruktur untuk masyarakat Yogyakarta. Kita harus turut berkontribusi dalam melakukan pengawasan dan perubahan hanya dengan smartphone dalam genggaman. Yuk kita bersama-sama dalam mengawal, melaporkan, dan mencari solusi terbaik untuk mengawasi kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Yogyakarta. Untuk Jogja yang istimewa, ayo bangun bersama dengan e-Lapor DIY. Iya, itu salah satunya ya. Karena ada banyak salah yang lain. Bukan banyak salah yang jelas ini juga termasuk maksudnya. salah satu kemudahan bagi warga Iya. DIY khususnya kalau mau melaporkan sesuatu tentang keberadaan atau ya sesuatu semuanya yang terjadi di DIY. Betul, bayangkan kalau kemarin tanpa aplikasi itu, kalau ada listrik padam, itu kan harus ke sana. Ada jalan yang lubang harus ke sana. Ada yang ada seperti ini ke sana. Jadi Kalau dulu malah pakai surat pikiran pembaca langsung dimuat sekarang seminggu baru dimuat. kalau dimuat ya toh, terus kalau penanganannya juga mesti lebih ditanggapi, lambat betul. lagi. Nah ini kan sudah salah satu bagaimana mempermudah melayani masyarakat. Nah seperti apa persepsi dari Komisi A sendiri tentang Smart Province, karena ini kita juga menyamakan persepsi, dan apalagi didukung dengan kondisi yang sekarang ini setelah COVID ini kan berarti teknologi akan sangat membantu kita untuk mengurangi kontak fisik misalnya. Mas Steve, gimana sih Komisi A sendiri melihat upaya Pemda DIY dalam mencapai atau menggolskan Smart Province ini? Jadi kalau kita bicara mengenai Smart Province itu kan udah
jauh-jauh hari. Kalau kita melihat merefer mengenai statement Pak Gubernur, bahkan munculnya ada blueprint Jogja Provinsi itu udah cukup lama, 2006. Di 2006 ketika orang lain atau daerah lain belum membicarakan tentang itu, Jogja sudah. Dan dibuat blueprint. 2006 kemudian maju sampai 2018, 2019, dukungan dari Pemda DIY terhadap peningkatan pelayanan itu cukup baik lah dibandingkan wilayah-wilayah atau provinsi yang lain, karena semangatnya Pak Gubernur, semangatnya anggota Dewan juga arahnya ke sana. Jadi antara Pemda dengan DPRD sudah selaras. Jadi contohnya tadi ada pengembangan e-lapor, itu salah satu semangat yang dikembangkan bersama antara Pemda DIY dengan anggota Dewan. Kita punya ada perda terkait dengan pemanfaatan pengelolaan TIK, teknologi informasi dan komunikasi, itu salah satu bentuk dukungan anggota Dewan terhadap apa yang diharapkan oleh Pak Gubernur. Pelayanan yang baik itu sebenarnya seperti apa sih, dan itu sudah panjang ceritanya. 2006 sudah ada blueprint, kemudian ada pergubnya, ada perdanya, kemudian sekarang kalau kita bicara mengenai kondisi sekarang ini ya cukup baik. Frameworknya sudah mulai dikembangkan. Kalau kita bicara mengenai lebih detailnya lagi, sudah ada framework, 5 framework kalau nggak salah. Ada smart culture, ada smart government, ada smart living, dan itu ada dalam rencana kerja yang dituangkan dalam pergub, rencana aksi Jogja Smart Province. Dan harapan saya sebagai anggota Dewan, ya kita akan dukung itu juga dengan munculnya ada suatu perda yang menguatkan agar payung hukumnya jelas. Jadi pengembangan seperti tadi tuh, ada lapor, nggak hanya itu sebenarnya. Kalau kita bicara mengenai Smart Province, bicaranya lebih luas. Bagaimana meningkatkan pelayanan, tidak hanya dengan model atau cara yang semacam itu, tapi nggak cuma multi channel, tapi omni channel. Semua channel bisa digunakan oleh masyarakat untuk mengakses data dan informasi yang dibutuhkan. Begitu juga yang dilakukan oleh Pemda. Ketika menginginkan informasi, data juga sama, seinstan atau semudah yang diharapkan oleh masyarakat. Jadi dua belah pihak, tidak hanya masyarakat, tapi dari Pemda sendiri bisa melakukan hal yang sama, mendapatkan informasi secara cepat. Seperti yang tadi, dilapor, nggak pakai seminggu kan? Itu. Tapi nggak pakai balok dulu gitu ya. Perjalanan yang panjang. Ya. Kira-kira kalau sampai sekarang itu sudah berapa persen perjalanan menuju itu? Kalau kita lihat mengenai bentuk harapan dalam blueprint itu, ya kita sudah masuk ke track yang benar lah. Track yang benar, roadmap yang benar, bahwa kita pengembangan di beberapa OPD, pengembangan di beberapa instansi ke arah ke sana sudah dilakukan. Bagaimana membangun smart government, bagaimana membangun keterbukaan informasi melalui sistem yang menggunakan TIK, itu sudah masuk ke sana. Dan kita harus dukung itu. Nah, dukungan sebagai anggota Dewan ya melalui kebijakan perda itu. Nah, itu saya akan segera dorong untuk memperkuat apa yang diharapkan oleh pemerintah daerah melalui blueprintnya, pergubnya, dan seterusnya. Kita harus jagani lah istilahnya, jagani bahwa apa yang diharapkan pemerintah, apa yang harus kita lakukan sebagai regulator sebagai yang memiliki kemampuan untuk membuat regulasi, ya kita membantu supaya apa yang digagas oleh pemerintah daerah itu bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Termasuk dukungan penganggaran, karena ya, ini betul. kan infrastruktur pasti sangat betul. Ketika kita bicara mengenai perda pasti terkait dengan program Suki Mowobeyo yang tadi. Betul Pak, ada anggarannya juga di sana. Kalau nggak ada kan payung hukum tidak ada, anggaran pun juga akan sulit. Ya, betul. Seperti itu. Oke. Pak Roni langsung anggut-anggut ya. Betul. Itu kurang kayaknya Pak. Gimana Pak Roni perkembangannya, apa saja yang sudah terjadi hari ini dalam proses karena ini kan dari Smart City dulu ya Pak ya, kabupaten kota. Nah, kemudian itu akan mengintegrasikan menjadi layanan di provinsi dengan Smart Province. Sampai hari ini sudah sampai mana saja Pak? Jadi perkembangan dari Jogja Smart Province ini dengan adanya pandemi COVID-19 ini justru menjadi lebih cepat dari yang sudah kita rencanakan. Jadi akselerasinya menjadi lebih cepat daripada yang kita harapkan gitu. Jadi
ada hikmah ternyata dari pandemi ini. Dari walaupun memang ada hal-hal lain yang menjadi terhenti, tapi ternyata pemanfaatan teknologi informasi di era pandemi ini menjadi lebih cepat. Nah, dan ini sangat didukung sekali oleh DPRD dengan dan mereka anggota dewan ini sudah mempunyai visi yang jauh ke depan. Ketika kita belum memikirkan tentang perda, beliau ini malah mereka yang mengusulkan, nek iso ono perda. Kalau ada perda itu menjadi Pemda itu kalau akan bergerak itu sudah ada payung hukumnya, dan itu menjadi inisiatifnya Dewan, dan ini sangat membantu kami ketika kami akan melangkah untuk mewujudkan Jogja Smart Province ini. Nah, dan apa yang terjadi sekarang memang akselerasi yang sangat cepat ini sangat membutuhkan payung-payung hukum atau dukungan-dukungan atau support dari berbagai pihak. Ada 5 stakeholder yang kita harapkan nanti akan membantu di samping pemerintah sendiri, ada dunia usaha, kemudian masyarakat, komunitas, dan media. Nah, Dewan inilah dari kelompok masyarakat yang membantu kami dalam rangka mensupport atau memberi dukungan penuh dalam mewujudkan Jogja Smart Province ini. Memang tantangannya sangat banyak, tapi dengan adanya support ini semangat kita menjadi lebih tinggi, lebih bersemangat lagi untuk mewujudkan itu. Gitu ya. Untuk Dinas Kominfo sendiri ini sebagai ujung tombak atau? Ya, memang kebetulan kalau terkait dengan TIK, kami di Pemda ini menjadi mempunyai kewenangan untuk mendirijeni lah, memimpin pengembangan. Yang jelas menggandeng. Ya, jadi mendirijeni, jadi mengkolaborasikan keinginan-keinginan dari berbagai pihak ketika dia akan menggunakan IT. Jangan sampai nanti IT itu perkembangannya sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi. Padahal untuk mengembangkan IT, untuk memanfaatkan IT secara efisien itu harus ada kolaborasi. Nah, inilah yang peran kita dalam mengkolaborasikan apa yang menjadi keinginan dari berbagai pihak itu. Oh, artinya tidak semua teknologi yang digunakan itu berasal dari Kominfo. Oh, iya. Bisa jadi dari dinas yang lain ya, atau bisa dari kelompok komunitas masyarakat, yang dari lain. komunitas. Tapi kemudian itu akan diintegrasikan. Betul, gitu akan dikolaborasikan, diintegrasikan oleh kami sebagai pemerintah. Baik. Namun demikian peran dari masyarakat sendiri sebenarnya cukup besar di sana. Karena kalau kita lihat sebenarnya aplikasi-aplikasi yang selama ini dikembangkan untuk melayani masyarakat juga merupakan produk-produk inovasi atau kreasi dari masyarakat itu. Betul, dan mereka justru sangat menjawab kebutuhan. Karena berawal mereka menciptakan itu karena dari kebutuhan pain-nya. Terutama kalau misalnya biasanya bisnis ya Pak ya. Itu karena untuk mempercepat, semuanya ini terus mereka memanfaatkan seperti mungkin teman-teman banyak mengakses aplikasi yang dimana kita bisa melihat orang lain yang butuh pertolongan dan kemudian kita mencoba memberikan bantuan dan seterusnya ya. Berarti sinergi dengan lembaga-lembaga swasta Pak. Ya, betul. Jadi memang kita harus mendorong lembaga-lembaga swasta ini, kelompok-kelompok masyarakat untuk bisa berkreasi, berinovasi, memberikan layanan kepada masyarakat yang lain dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Karena itu kemudian akan menjadi lebih hemat gitu ya. Betul, dari sisi pembuatan atau aplikasinya, hanya tinggal diintegrasikannya nanti butuh tambahan lagi infrastruktur ya. Pak Wing sebagai salah satu tim penyusun dari JSP sendiri, apa sih tantangannya ketika Jogja kan belum saya kalau melihat di kabar nasional gitu, Jogja belum dianggap gitu sudah punya smart province-nya gitu. Mungkin untuk pemikiran orang paling ya seperti saya lah, smart city itu seperti atau smart province ya gimana meninggal? Iya, sebetulnya dari sisi masyarakat memang sudah sangat membutuhkan ya layanan TI, tapi ada kuncinya di sini, harus ada Persatuan Indonesia. Nah, mumpung bulan Agustus ini ya. Nah, Persatuan Indonesia itu apa artinya? Kalau dari sisi kacamata dunia TI, Persatuan Indonesia itu adalah integrasi tadi antara satu pihak dengan pihak lain. Nah, sekarang ini yang namanya integrasi itu masih merupakan hal yang paling sulit di Indonesia ini. Ego sektoral, tapi sebetulnya juga karena begini, katakanlah untuk kasus pemerintahan ya, itu kan ada beberapa dinas. Nah, sebelumnya mungkin kepala-kepala dinas ini ada yang IT-nya sudah maju, ada yang belum.
Sehingga ada yang membuat dulu, lalu ada yang menyusul, ada yang nggak mau bergerak gitu. Nah sekarang tiba-tiba ingin ada integrasi gitu kan. Iya. Nah ketika ada integrasi, oke ini kita buat satu aplikasi, lalu yang lain-lain ini ada yang bisa disesuaikan, ada yang tidak gitu kan. Dan ada yang kepundal-pundal gitu. Nah itu kan jadinya agak susah. Yeah. Ini baru satu daerah. Ya. Nah seandainya tadi sudah sampaikan juga oleh Mas Steve ya, kalau integrasi ini bisa secara nasional, waduh Indonesia itu cepat maju. Contoh sederhana begini Mbak, katakanlah pajak kendaraan. Ya. Pajak kendaraan itu kan hanya masing-masing provinsi punya wewenang sendiri. Tetapi sebetulnya aturan nasionalnya kan sama. Setiap kendaraan harus bayar pajak, yang beda hanya tarifnya. Ya. Tapi saya sebagai warga Jogja mau bayar pajak di Jawa Timur nggak bisa. Nah padahal saya lagi perjalanan ke Jawa Timur, Mbok sudah boleh bayar ke sana. Nah ini kenapa kok tidak bisa? Mereka punya sistem, kita punya sistem, tapi tidak bisa saling ngomong. Nah Iya, jadi di sini betul. persatuan Indonesianya belum ada gitu terkoneksi ya. ya. Nah oleh karena itu kalau kita lihat di pasar-pasar mobil online gitu, banyak mobil bagus dijual murah. Ya AC dingin, kaki-kaki senyap dan segala macam. Tapi baris bawahnya, paling bawah itu dilihat pajak mati 4 tahun, 5 tahun dan sebagainya gitu ya. Nah ini artinya apa? Pemerintah sendiri tidak bisa mengambil kewajiban masyarakat ini, sehingga pajak sangat menderita. Dalam hal ini pajak kendaraan, saya mengamati banyak daerah yang bahkan sampai 50% itu nggak bayar pajak di suatu provinsi ya. Nah, tapi di luar Jawa ya, kalau di Jawa Tengah masih oke lah. Nah, lalu hal-hal lain juga sangat terganggu dengan belum adanya integrasi ini. Misalnya masalah penerimaan siswa baru gitu ya, yang pakai zonasi begitu. Tiba-tiba ada orang yang pindah sana pindah sini, besok mau daftar anaknya ya, hari ini sudah mendaftar pindah gitu. Nah ini merepotkan pengambil keputusan kan. Contohnya sekarang orang miskin itu di masing-masing kota berapa? Nah itu orang miskin itu datanya sendiri-sendiri, sehingga ketika pemerintah mau mengambil kebijakan untuk mengatasi hal ini sangat sulit gitu ya. Memberikan bantuan aja sulit. Nah, memberikan Banyak bantuan kemarin yang bantuan gara-gara Covid ini aja yang ada orang punya Fortuner dapat bantuan ya, dan itu pun juga diterima gitu. Nah, ini sehingga saya termasuk ke dalam tim ini juga ingin mewujudkan Jogja ini sebagai sebuah daerah yang sebetulnya diperhitungkan secara nasional. Jadi memang Jogja itu tidak gembar-gembor, Pak. Ya, jadi selama ini kita juga di banyak bidang sudah dapat penghargaan ya Pak Roni ya. Jadi sebagai provinsi terbaik, sebagai kota terbaik itu Jogja sudah sering Pak. Cuma memang tidak terlalu gembar-gembor di berbagai media sayangnya itu ya. Tapi kita sudah cukup bagus karena kebetulan ada faktor pendukungnya ya. Satu sisi gubernur kita kan tidak ganti-ganti, jadi kebijakannya tetap bisa kita kejar terus gitu ya. Kalau yang lain kan saya tinggal setahun lagi ngapain kan gitu ya. Kalau ini kan enggak. Terus yang kedua adalah daerah kita kebetulan agak kecil gitu ya. Kita keliling provinsi naik motor aja kan sampai gitu ya. Nah, tapi tetap ada masalah-masalah yang masih cukup berat bagi Pak Roni ini tentu saja, yaitu mengintegrasikan antar kota ini. Kalau tadi saya katakan masing-masing dinas aja bisa berbeda. Padahal dinas itu kan masih di bawah satu koordinasi sebetulnya ya. Betul. Tapi kalau sekarang ada kota-kota ya, kota dan kabupaten. Nah ini kan juga punya kebijakan sendiri-sendiri gitu ya. Sekarang mau diajak Pak Roni untuk bergabung. Nah ini sebetulnya secara teoritis agak sulit gitu ya. Karena mereka toh punya wewenang sendiri, punya kebutuhan sendiri. Kok sekarang tiba-tiba harus ngikut Pak Roni ngapain kan gitu ya. Nah, tapi untunglah di Jogja ini kita masih punya kesepahaman lah gitu ya kira-kira. Jadi meskipun sulit arah ke sana itu tetap sudah ada lah kira-kira. Tetap terbuka lah. Titik terang sih Pak. Iya. Oke, ini bagian yang dikatakan menariknya. tadi ego sektoral tidak begitu tinggi seperti yang betul. lainnya. Semoga gitu ya. Karena kalau di diskusi beneran ini Iya, jadi ya, pertanyaan nggak terus ya. Kenapa sih susah amat gitu ya Pak ya Pak Roni ya. Gawean-gaweanku dhewe kok gak ada Saya itu melu-melu. bantu Pak Roni loh ya. Oke, tapi ini bagian menariknya yang kita bisa diskusikan. Karena ujungnya adalah sebenarnya untuk
masyarakat. Iya, Jadi kemaslahatan bersama tentunya. Betul. Ya. Jadi kita akan urai Iya. nanti di sesi berikutnya. Semoga nanti Anda juga sudah siap untuk memberikan aspirasi Anda, masukan Anda yang akan sangat terbantu nanti Pak Roni dan Mas Steve tentu saja nanti sebagai komandonya di komisi ya. Anda boleh siap-siap dari sekarang untuk telepon dan juga mungkin kirim WA dari sekarang ya. Setelah ini kita akan bahas, jadi tetap di RJ Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Iya, terima kasih. Anda masih di RJ Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Tempat Anda memberikan aspirasi, sampaikan langsung kepada anggota dewan. Dalam hal ini, sore hari ini kita ke Komisi A ya. Karena kita bicara tentang bagaimana pemerintahan di DIY yang dibidangi oleh Komisi A. Dan kebetulan adalah kita bicara tentang Smart Province. Di mana ini ujungnya adalah layanan untuk kita. Mungkin beberapa dari Anda juga sudah membayar pajak kendaraan kemarin itu secara online ya. Karena apa? Nggak buka soalnya Mas. Iya, bingung juga loh ini gimana. Mau pajak tanah saja tutup. Tuh kan. Nah, karena COVID ini ternyata dampak hikmahnya, positifnya itu adalah ini dipercepat semua layanan yang bersifat teknologi. Karena terus kemudian dibutuhkan ternyata. Benar, dan kita juga sangat terbantu kan nggak ngantri lagi gitu, tinggal bisa ngantri. dari rumah langsung. Benar, mengurangi dampak-dampak negatif ketika ada COVID ini. Nah, bagaimana sekarang ada penelpon? Bagaimana sekarang ada penelpon? Kayaknya susah ada yang langsung. Iya, Pak Joko. Pak Joko, monggo. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Silakan Pak Joko. Judulnya menarik ya, Smart Province. Iya. Tapi mohon maaf kami tidak dari sudut IT-nya, tapi dari sudut sistem maupun sumber dayanya. Oke, silakan Pak. Ya. IT itu hanya dekat. Nah, supaya baik itu domainnya yang memegangnya itu bagaimana. Dan sistemnya sekarang ini kelihatannya belum begitu jelas pemerintahan itu seperti apa bentuknya. Sebagai contoh, pemerintah dalam otonomi itu ada pembagian jabatan itu ada eselon 1, 2, 3, 4. Lalu itu bagaimana eselon itu menyelesaikan permasalahan dari masyarakat ini. Karena menurut saya eselon itu digunakan untuk urutan bagaimana cara menyelesaikan masalah. Tapi justru sekarang malah ada perampingan. Ada eselon 3 dan 4 katanya mau dihapus. Nah itu tujuannya seperti apa itu? Mestinya eselon 3 dan 4 ini bisa diberdayakan yang sebaiknya karena dia orang yang paling tahu data apa yang harus diperbuat itu apa. Sehingga pertanyaan kami sebagai contoh bagaimana di Kominfo sendiri memperlakukan sistem eselonisasi ini seperti apa. Eselon 2 tanggung jawabnya bagaimana, 3 dan 4 bagaimana. Sehingga nanti kalau sistemnya sudah baik, sumber dayanya juga mumpuni, tentunya ini juga merupakan salah satu unsur dalam Smart Province yang ada di DIY ini yang menjadi cita-citanya. Sebagai contoh lagi, Bapak Gubernur dalam pelantikan kemarin juga minta kepada pejabat-pejabat bisa merumuskan budaya kearifan di DIY ini seperti apa. Apakah dengan TI ini bisa menjawab tantangan itu? Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Joko. Pak Joko. Ini tentang sumber daya manusia dan sistem, dan dikatakan bahwa beliau mengatakan bahwa eselon 3, 4 itu kalau di pemerintahan misalnya RT, RW itu yang lebih tahu di lapangan, Pak. Yes. Nah, menikah terus menikah katanya kemudian mau entah itu dihilangkan atau tupoksinya gimana gitu. Iya, jadi pengelolaan SDM-nya dalam rangka Smart Province sendiri seperti apa? Ya, sebenarnya kan eselonisasi itu adalah struktur birokrasi dalam pemerintahan. Nah, kenapa itu dihilangkan? Supaya tujuan utamanya kan adalah untuk memangkas jalur birokrasi yang selama ini mungkin menyebabkan hambatan ketika orang akan mendapatkan pelayanan. Secara struktur mungkin itu hilang, tapi secara fungsi itu tidak hilang. Karena apa yang tadinya menjadi sebuah
jabatan struktural itu menjadi sebuah jabatan fungsional, di mana diharapkan dengan adanya jabatan fungsional ini fungsi-fungsi itu ketugasan mereka menjadi lebih mudah untuk diakses oleh masyarakat. Tidak secara struktural harus ketemu kasihnya dulu, harus ketemu kabitnya dulu, tidak usah gitu. Karena kalau layanannya seperti apa ya bisa langsung diberikan layanan kepada masyarakat. Nah, penggunaan IT itu juga salah satunya adalah menghilangkan struktur organisasi atau menghilangkan unsur birokrasi yang menyulitkan seperti itu. Seperti tadi dikatakan, tadinya nih arep bayar iku ini kudu moro nang kono, kudu antri, kudu gini. Tapi sekarang kan enggak. Birokrasi itu sudah nggak ada lagi. Tinggal kita klik bayar. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira apa yang dilakukan dengan adanya perubahan struktur itu adalah seperti itu. Untuk merubah agar prosedur-prosedur yang tadinya itu merupakan hambatan menjadi prosedur yang tidak terhambat sama sekali. Lebih mudah untuk diakses oleh masyarakat, lebih mengakselerasi layanan itu untuk terdeliver ke masyarakat. Itu yang kita harapkan. Gitu. Kalau behind the scene-nya gitu ya Pak Roni, kalau di perusahaan IT mungkin akan kelihatan ya, ini bagian apa, bagian apalah. Kalau di pemerintahan terus bagaimana pembagian layanan ini dalam konteks sumber daya manusia yang tadi sebenarnya ada jenjangnya tadi Pak. Ya, jadi sebenarnya kan seperti ini. Tadinya misalnya harus ada disposisinya gitu ya, disposisi. Nah sekarang itu dikasih dulu, harus dikasih dan sebagainya kan. Sekarang disposisi itu kan sudah bisa dilakukan secara online gitu ya. Dan orang tidak harus datang ke tempat itu untuk bisa mendapatkan layanan. Sehingga pelayanan yang terbirokrasi seperti itu harus bisa dilakukan secara online. Kalau sudah dilakukan verifikasi dari orang yang memang bertugas di situ, langsung verifikasi berikutnya bisa dilakukan secara online. Jadi secara behind the scene-nya itu tadi sebenarnya itu sudah dilakukan, cuma secara di depannya kita harus langsung supaya itu tidak menjadi hambatan pemberian layanan kepada masyarakat. Oke, baik. Nah, pemirsa hari ini Anda pun kalau bisa di smartphone-nya itu juga punya aplikasi yang namanya Jogja Pas karena ini untuk tracing untuk juga mendeteksi tentang COVID-19. Kebetulan kalau kita mau wisata. Dan iya betul, kalau mau wisata harus pakai ID ini gitu ya. Dan kalau Anda sudah mengakses ini, semuanya sudah data kita sebenarnya sudah terekam sebenarnya, terintegrasi dengan kalau kita ngetikin NIK-nya kita sudah keluar tuh data kita. Nah, gimana Jogja Pas ini akan berlaku dan diberlakukan seperti apa? Kita saksikan dulu. Jadi sampai saat ini Jogja Pas sudah diuji cobakan dan disosialisasikan di beberapa tempat, baik itu tempat objek wisata, kemudian museum, kemudian juga hotel dan sebagainya. Nah, kali ini kita mengadakan uji coba atau sosialisasi di restoran. Dari beberapa uji coba yang kita lakukan sudah bisa berjalan lancar, tapi memang ada beberapa hal yang harus kita perbaiki karena ada beberapa permintaan terutama oleh pihak pengelola objek wisata atau pengelola tempat-tempat publik ini agar bisa dipercepat proses scannernya, sehingga dengan demikian kita mengembangkan aplikasi ini agar bisa digunakan misalnya oleh tour leader atau tour guide atau pimpinan rombongan, sehingga tidak seluruh peserta itu harus di-scan, tapi mungkin hanya cukup tour leadernya saja yang di-scan, tapi dia sudah memberikan data-data terkait peserta yang mengikutinya. Nah, beberapa hal seperti itulah yang kita kembangkan dalam beberapa kajian atau beberapa uji coba, sehingga diharapkan nanti makin lama aplikasi ini menjadi lebih mudah digunakan dan lebih memudahkan untuk pengelola dalam men-scan pengunjungnya atau untuk mendata pengunjung-pengunjung yang ada di tempat-tempat yang dia kelola. Untuk sosialisasi Jogja Pas dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta yang pada saat ini di Balai Restoran kami sangat mendukung, karena seperti yang biasa kami lakukan bahwa pengunjung yang ada di Balai itu memang sebagian besar adalah pengunjung dari luar kota Jogja, dan ini juga menjadi salah satu boleh dikatakan tujuan wisata yang kuliner di Yogyakarta, sehingga kami sangat
terima kasih sekali bahwa kami bisa mendeteksi pengunjung-pengunjung yang datang di tempat ini. Dengan demikian rasa aman dari pengunjung maupun kami selaku pengelola itu juga akan lebih yakin, karena adanya Jogja Pas ini kami akan tahu baik itu untuk pengunjung maupun untuk karyawan kami, sehingga interaksi yang akan dilakukan, walaupun kami juga sudah menerapkan protokol kesehatan sesuai aturan pemerintah seperti menggunakan masker, cuci tangan, cek suhu, namun akan lebih lengkap lagi dengan adanya Jogja Pas ini. Kami bisa yakin bahwa seumpama nantinya ada pengunjung yang mungkin sudah terdata atau itu mereka kena COVID, kami juga bisa yakin bahwa kami bisa menolak. Nah, inilah menjadi suatu bentuk atau tracing yang sangat bermanfaat, karena untuk pariwisata di Yogyakarta hal itu sangat diperlukan. Jadi rasa aman, apalagi kami banyak menerima rombongan, nah itu orang yang mengunjungi di tempat ini juga akan merasa lebih aman. Saya kira begitu. Ya. Ya, itu tadi aplikasi Jogja Pas. Pak Roni mungkin dijelaskan lagi Jogja Pas ini barcode aja atau apa sebenarnya, Pak? Ini memang produk dari Kominfo ya, Pak? Iya, betul. Oh, ya. Kemudian yang bisa diakses masyarakat dari aplikasi itu apa saja, Pak? Ya, jadi sebenarnya aplikasi ini kan kita kembangkan ketika COVID-19 ini mulai merambah di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, waktu itu ada keinginan bahwa kalau salah satu hal yang menyebabkan penularan itu adalah kerumunan. Ketika orang berinteraksi dengan orang yang lain, kalau ada orang yang sakit berinteraksi dengan orang yang tidak sakit, dikhawatirkan itu akan menyebabkan penularan. Nah, ketika itu ada keinginan dari tim gugus tugas untuk bisa men-tracing. Lagi sesok ada yang sakit ini, siapa saja sih yang waktu itu berada di dekat mereka, atau siapa saja yang beraktivitas dengan mereka itu siapa saja setelah itu. Nah, untuk memudahkan itu berarti kita harus tahu identitas orang yang ada di situ. Kemudian karena sekarang juga adanya pandemi COVID-19 ini, kita diharapkan untuk adakan social distancing, tidak ada kegiatan yang berinteraksi langsung, maka kita mengembangkan yang namanya ID digital yang namanya Jogja Pas. Dulu namanya bukan Jogja Pas, namanya Caret gitu ya. Care itu untuk memelihara diri sendiri gitu ya. Tapi kemudian dalam perkembangannya, ternyata ini bisa digunakan untuk sebagai identitas digital ketika orang memasuki sebuah tempat yang dikhawatirkan di sana akan terjadi kerumunan. Artinya Pak, sebelum manfaatnya pun sebaiknya ini diinstal oleh semua masyarakat Jogja, karena ini adalah ID digital ya? Iya, ID digital. Jadi baik. ID digital dari kita ketika yang akan digunakan oleh pengelola sebuah tempat untuk mendeteksi atau untuk mendata orang yang ada di tempat tersebut. Kalau pemakaiannya hanya di daerah istimewa Jogja atau mungkin juga sebenarnya ini bisa digunakan di mana saja. Artinya tidak hanya di objek wisata, tidak hanya di Jogja, bisa di mana saja. Hanya saja untuk yang Jogja Pas ini pengelolanya ada kami, servernya ada di kami, sistem keamanan informasinya adalah tanggung jawab kami. Nah, kalau itu akan digunakan secara nasional akan lebih baik lagi, karena sebenarnya itu hanya pengganti KTP kok sebenarnya. Hanya pengganti KTP. Kan selama ini kan kita nunjukin KTP. Kalau kita mau naik pesawat saja kan kita harus nunjukin KTP. Bahkan kalau kita mau naik kereta juga sekarang harus nunjukin KTP dan sebagainya. Nah, sebenarnya sesederhana itu. Hanya saja ini dengan adanya teknologi digital, makanya setiap orang ketika dia sudah mengisi, maka dia akan diberikan QR code namanya. QR code yang itu menjadi identitas kita. Lalu ada jaminan keamanan enggak, Pak? Misalnya ketika kita Nah, itulah yang menjadi concernnya Pak Gubernur juga. Concernnya Pak Gubernur dan concernnya Pemda DIY bahwa tentang keamanan dari data pribadi yang kita kelola. Makanya saat ini kita sudah mempunyai data center sendiri yang sudah tersertifikasi ISO 27001. Nah, kita harapkan
insya Allah itu bisa mengamankan sistem database yang ada di kami, sehingga itu tidak bisa digunakan atau tidak digunakan untuk keperluan-keperluan yang tidak diinginkan gitu ya. Misalnya untuk membocorkan itu untuk keperluan apa yang lain itu, insya Allah itu tidak, karena kita sudah tersertifikasi ISO 27001. Masyarakat umum juga biasanya bertanya ini, itu bayar enggak? Misalnya masa-masa kayak gini itu pokoknya itu Pak. Bayar enggak gitu ya? Enggak Pak. Ya, aplikasi ini gratis, diunduh gratis dan bisa digunakan secara gratis oleh siapapun. Sebagai pengguna itu dia bisa mengdownload gratis. Kemudian sebagai pengelola tempat layanan publik, dia juga bisa menggunakan itu secara gratis untuk bisa mendata pengunjung-pengunjung yang datang di tempat yang dia kelola. Itu sistem kerjanya gimana sih buat tracingnya Pak? Misalnya saya berkunjung ke satu tempat, ke satu tempat. QR code-nya kan QR code-nya dibaca, kemudian nanti tahu, oh Mbak Marta hari ini masuk di sini. Kemudian kalau keluar dia juga harus itu kayak daftar hadir. Ya, sebenarnya sederhana itu. Lalu kalau ada case gitu misalnya, ada case itu kan langsung kita bisa tahu oh siapa saja jam sekian dari jam sekian itu ada siapa saja. Ya, recording data tadi. Sehingga ternyata Mbak Marta kemarin ada di sana dan kita bisa melihat siapa saja orang yang ada di situ di jam itu gitu. Nanti kita akan kasih tahu, tolong pada hari ini Anda ada di tempat ini untuk bisa memeriksakan diri di katanya tadi Pak, tidak semua orang harus misalnya satu rombongan bis. Itu. Ya, kalau yang sifatnya rombongan bis itu ada namanya tour leadernya atau tour guide-nya, dia yang mendata duluan. Kemudian datanya itu yang dibaca, dilaporkan oleh satu orang tour leadernya. Karena ketika satu-satu juga jadi akhirnya kerumunan lagi. Ya, betul. Nah, kemudian juga nek ana wong tua yang tidak gaptek atau mungkin anak-anak gimana. Nah, ini satu aplikasi ini, satu QR code ini bisa mengajak 4 orang lainnya, jadi bisa 5 orang. Jadi misalnya bapak, ibu, anak, dan mungkin ada orang tuanya. Gitu, kalau misalnya bapak ibunya sudah bawa handphone ya satu-satu saja, yang anaknya yang laki sama bapaknya, yang perempuan sama ibunya dan sebagainya. Sehingga nanti kalau ada sesuatu kita gampang, oh ini yang tanggung jawab kemarin ini loh. Nah misalnya nanti ternyata Mas Jonet kemarin membawa adiknya di sana. Kemudian Mas Jonet kemarin teman yang dibawa siapa, tolong itu juga dikasih tahu untuk seandainya dia harus memeriksakan diri dan sebagainya. Nah itu dari segi pengguna. Dari segi pengelola sendiri nanti dia akan mempunyai data analitik yang cukup bermanfaat bagi dia. Dia bisa tahu pada jam sekian itu konsumen yang datang di tempat saya berapa. Komposisinya seperti apa, yang laki umurnya berapa, yang dibolehkan berapa, itu bisa gitu. Kayaknya saya mau buka tempat wisata Pak. Sekarang ada collect data gratis soalnya. Betul, dan itu nanti kita berikan dashboard kepada pengelola itu secara gratis. Dia bisa membaca itu, bisa menganalisis itu, seandainya dia membutuhkan itu untuk mengembangkan usahanya, itu sangat bermanfaat sekali. Sudah punya data di situ. Betul, Wow, ternyata. Bagi pengunjung sendiri Pak, bisa nggak itu mengakses mana yang wisata yang sudah buka atau belum gitu? Sementara ini kita akan kerjasama dengan Visiting Jogja yang dikelola Dinas Pariwisata itu terkait dengan objek wisata. Tapi nanti kan sebenarnya ini tidak hanya untuk objek wisata. Bahkan seandainya misalnya ada minimarket atau supermarket gitu ya. Di sana kita bisa membuat klaster untuk absen karyawannya bisa. Satu klaster tentang absen karyawannya. Nggak usah bikin yang lain-lain, udah. Karyawannya suruh download itu, suruh ngisi, nanti di absen setiap hari, ketika masuk diklik, ketika keluar dibaca. Demikian juga pengunjung, ada klaster pengunjungnya sendiri. Kemudian ada klaster suppliernya misalnya gitu, ada klaster drivernya. Itu bisa diatur di sana. Jadi dalam satu akun, misalnya akunnya minimarket A gitu, ada klaster pengunjung, ada klaster pengelola, ada klaster karyawan. Artinya dari aplikasi ini pun bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pengembangannya. Betul. Tapi datanya semua terekod di kita, ya. Karena di situ ada data-data pribadi yang harus kita simpan. Nanti yang dibutuhkan seperti apa, itulah yang kita berikan. Mungkin tidak harus namanya langsung gitu misalnya gitu. Tapi adalah mungkin umurnya, mungkin pekerjaannya, mungkin apanya yang dia butuhkan untuk keperluan analisis
kebutuhan mereka gitu. Artinya kemudian ini sangat-sangat akan bisa dimanfaatkan di banyak sektor ya Pak Betul, nantinya ya. ya. Ini sebagai inisiator aja Inisiator di awalnya aja, untuk betul. awalnya untuk COVID ini Ya, kan. bahkan kalau dimodifikasi dikit bisa untuk absen sekolah. Misalnya gitu. Dan sekarang ini yang sudah menggunakan 100% itu adalah di perpustakaan daerah. Perpustakaan daerah sudah menggunakan itu, pengunjung harus mendownload dan dia menggunakan itu. Karena di sana yang di ruang baca itu dibatasi. Yang tadinya 100 mungkin cuma 50. Nah, ketika dia mau datang, dia lihat dulu di depan itu. Oh, sudah 50. Berarti kita tunggu dulu. Kalau ada yang keluar, dia langsung bisa masuk. Langsung angkanya terlihat dan itu sangat transparan. Gitu. Oke, menarik ya. Besok lagi nggak ada orang hilang, Mas. Dan juga tidak ada yang, kancaku duit dilebok, ora iso. Besok kalau ada, transparan gitu. iya benar. Artinya Mbak gini. siji loro ketok wong dadi 50 siji loro misalnya. Itu pasti nyelipin temennya Iya, itu ya. Oke, artinya ini benar-benar akan bermanfaat untuk memudahkan kita juga. Bagaimana identitas kita itu sudah terekord dan kalau ada sesuatu yang kita tidak inginkan, kita pun gampang untuk melacak siapa orang ini gitu ya. Oke, Mas Steve, ini melihat ini baru salah satu aplikasi yang nantinya akan dikembangkan. Kebayang apalagi yang disarankan gitu ya untuk bagaimana melengkapi menjadi Smart Province sendiri. Kalau kebetulan ini juga bidangnya Mas Steve kan, jadi bisa melihat ini masih kurang apa sih atau sudah sebaik apa tapi masih membutuhkan apa lagi gitu. Tadi menarik sekali bahwa orang itu bisa terrecord kemudian dirubah menjadi data pribadinya jadi semacam QR code dan itu bisa digunakan untuk masuk ke beberapa objek, entah objek wisata ataupun tempat-tempat yang lain. Yang perlu menjadi perhatian khusus adalah keamanan data. Tadi seperti Pak Roni bilang ada jaminan ISO 27 itu 2000. Karena orang juga kan swasta sekarang kalau mau download, mau ngisi data kalau nggak ada jaminannya. Dan yang perlu menjadi perhatian terkait satu keamanan data, karena data pribadi tidak boleh di-share kepada siapapun juga, entah untuk tujuan apapun juga kan. Seperti kasus kemarin ada inisial DS yang informasinya keluar, kita bisa di-issue kan. Dan mudah-mudahan tidak seperti itu terjadi di pemerintah daerah. Bahwa data KTP yang sudah di-sharekan kepada aplikasi Jogja Pas tidak diambil alih oleh pihak tertentu. Nah itu harus menjadi perhatian. Nah untuk jadi masukan terkait dengan Jogja Pas, mungkin terkait dengan kerjasama dengan pihak telekomunikasi, operator. Pihak operator telekomunikasi memiliki location cell ID yang yang merecord posisi kita di mana. Kayak semacam sekarang, saya ada di operator X gitu, ada di Jogja TV. Nah itu akan terecord bahwa saya berada di sekitaran BTS yang dekat dengan Jogja TV. Itu akan lebih akurat lagi terkait dengan pengembangan Jogja Pas selanjutnya. Jadi orang sudah sebenarnya track recordnya perjalanannya itu kemana aja tuh terlihat. Oh saya pernah ke daerah merah, ke daerah hitam. Kemudian saya datang ke Malioboro, di mana Malioboro itu mewajibkan orang untuk meregister diri kan. Nah begitu dia meregister diri, harusnya misalkan bayangan saya gitu, di situ ada scoring. Ternyata saya ini backlist, nggak boleh masuk ke tadinya mungkin itu ada banyak data yang kita haruskan. Belum ada. Ini usulan saya, jika nanti ada pengembangan lagi, ajaklah pihak operator telekomunikasi, ada Indosat, Excel, kemudian ada Telkomsel dan lain-lain, ada hampir 14 operator itu bisa diajak kerjasama untuk bisa sharing informasi, bukan naked data tapi mungkin ada kolaborasi data yang bisa diambil. Salah satunya adalah location cell ID dari masing-masing handset. Jadi itu langsung penanganan ya, jadi betul. Jadi nanti orang masuk misalkan ada jaminan, tadi kan kayak ada jaminan bahwa orang yang masuk ke dalam restoran, orang yang masuk ke dalam objek wisata atau gitu benar-benar sudah mendekati hijau lah, bukan orang-orang yang beresiko tinggi karena udah masuk ke zona hitam, zona merah, resiko tinggi kan. Nah itu harusnya bisa dikembangkan dengan kerjasama dengan operator telekomunikasi. Dan kalau ditanya bisa nggak kita kerjasama dengan mereka? Mudah-mudahan kita bisa. Dan jika kita punya payung hukumnya, dan mudah-mudahan itu juga akan membantu. Nah, payung hukumnya apa? Salah satunya adalah munculnya Perda Smart City itu.
Smart Provin itu. Nah, dengan perda itu mudah-mudahan kita bisa menjalin kerjasama dengan stakeholder yang berbeda. Salah satunya adalah operator telekomunikasi. Nggak cuma operator telekomunikasi, tapi perusahaan-perusahaan yang online yang muter-muter dengan kendaraan itu kan juga merekod data. Saya habis naik ojek di titik ini ke titik ini. Itu kan bisa dikerjasamakan. Ternyata saya dari titik merah, kelurahan yang merah, ke kelurahan yang hitam. Kemudian saya masuk Malioboro. Harusnya scoringnya adalah 0. Scoring 0 berarti tidak boleh petugasnya begitu dia nyeken, oh ini orang ini positif, ini skornya 0. Beresiko tinggi untuk masuk ke Malioboro. Ditahan, Pak, Bapak begini-begini. Kalau bisa Bapak tidak masuk ke area hijau. Seperti itu. Itu akan sedikit top sekali aplikasinya. Wah, itu kalau bisa bekerja dengan bank yang repot saya, Mas. Kan mana-mana utang ya. Kurangan yang arep restoran iki jenet. Utangi soke mengko madang bayar ora iki. Sistem itu pernah digunakan oleh beberapa perusahaan telekomunikasi kerjasama dengan perusahaan kredit, Pak. Kredit card. Oh, kredit kan macam-macam tuh. Kalau kita kredit hanya 5 menit, hanya 2 menit dia approve. Itu pakai scoring semacam itu. Jadi data tentang pembayaran telepon kita, pemakaian kita spending untuk telepon dikomparasi dengan data bank. Makanya 3 menit kita langsung, oh Bapak ditolak, saya diterima. Beda ya. Bercanda, Pak. Bayar ada keterangannya tidak dioyak-oyak. Ada. Terbuka. Itu salah satu contoh di dunia bisnis, di dunia profesional, bahwa data semacam itu emang berguna. Dan kondisi sekarang pandemik, kita membutuhkan itu. Data operator, data perusahaan online itu dikombinasikan dengan data punya pemerintahan, punya data kependudukan. Itu kalau dikombinasikan sangat luar biasa. Dan kononnya di beberapa perusahaan, di beberapa negara maju, penanganan COVID itu menggunakan TIK yang sudah semacam itu. Jadi orang masuk ke suatu wilayah, dicek dia kemana aja dia selama ini. Enggak cuman record manual bahwa saya dari Bekasi, saya dari Jakarta, saya dari Bandung, tidak seperti itu, tapi dilihat location ID-nya, location cell ID-nya, dia bener nggak dari di situ. Jadi orang nggak akan. Karena kalau data manual orang bisa ngarang-ngarang gitu. Ditanya, Bapak dari mana? Oh saya jelas-jelas cari yang aman dong. Oh wilayah-wilayah hijau saya tulis. Tapi kalau saya nggak kemana-mana bahkan seperti itu. Tapi kalau dengan location cell ID, bahkan setiap orang sekarang kan udah ada undang-undangnya bahwa kita harus meregisterkan nomor kita. Nah, masing-masing punya nomor khusus kan, nomor handset kita. Nah itu kita nggak akan berbohong lah tanda kutip ya dengan adanya teknologi itu. Susah untuk berbohong kecuali kita setiap masuk kota ganti nomor, setiap masuk kota ganti nomor. Tapi itu kan susah. Jangan ngajari saya. Oh gitu caranya, langsung gitu kan. Iya, kan kita setiap bulan pun atau beberapa periode gitu pun dapat report dari search engine yang satu itu kan, kemana kita di tracking gitu ya sama dia. Jadi kita tuh nggak punya privacy malah sebenarnya. Sekarang udah diopo konangan. Iya, gitu. Tapi untuk mendukung dari Kominfo, kita sekarang dalam proses pembuatan mengenai perda, dalam proses rancangan raperda terkait keterbukaan informasi publik. Jadi terkait dengan Jogja Smart Provin, dukungan dari teman-teman DPRD apa sih? Salah satunya adalah mendukung adanya perda terkait dengan keterbukaan informasi publik. Di situ nanti ada KIP-nya ya. Ada usaha kita untuk membantu, salah satu penggawanya adalah Kominfo, membantu untuk tadi proses integrasi data, kemudian dukungan anggaran, kemudian sampai jaminan bagaimana informasi itu bisa delivery ke masyarakat. Dan tidak hanya itu, bagaimana kita masyarakat juga berkolaborasi dan diharapkan juga tidak main-main tanda kutip ya dengan adanya keterbukaan informasi itu gitu. Tapi ke depan mudah-mudahan dengan dukungan perda, dukungan anggaran, teman-teman di Kominfo akan semakin mengembangkan Jogja Smart Provin seperti yang diharapkan semua pihak. Pemda, DPRD, dan masyarakat secara luas. Seperti itu. Pak Wing, teman-teman yang ikut menyusun JSP ini ada dari berbagai latar belakang apa sih Pak? Iya, ada dari budayawan ikut ambil bagian, kemudian dari akademisi, dari masyarakat, dari sastrawan ya itu
budayawan itu, jadi hampir semua kelompok masyarakat ada. Karena ini kan untuk keperluan bersama ya. Jadi seluruh lapisan masyarakat kalau bisa kita punya satu sistem yang mudah dipakai sehingga kita bisa menikmati layanan dengan baik. Yang memberikan layanan pun juga akan memetik manfaatnya. Karena kalau data itu sudah kecatat sebetulnya seperti kita pakai Google Map misalnya, kita di jalan, kita melihat oh jalannya merah, berarti macet gitu kan. Nah ini kan semua diuntungkan. Oh berarti saya jangan lewat situ. Nah demikian juga dengan data yang lain. Nah sekarang ini ada satu problem ya, ini masalah yang tidak bisa dipecahkan di daerah ini Mbak, yaitu adanya setiap orang ini punya identitas macam-macam nih. Ya kami semua ini punya nomor KTP, nomor SIM, nomor BPJS, NPWP. Nomor pegawai, nomor mahasiswa itu berapa kartu. Jadi memang orang Indonesia itu hobinya main kartu. Nah, oleh karena itu, ini idealnya sebuah sistem itu setiap orang hanya dikasih satu nomor saja. Jadi begitu. Jadi ya itu ya. Iya, kan ketika anak kita lahir didaftarkan di Dukcapil itu kan dapat NIK. Harusnya NIK itu dipakai terus sampai dia nanti kembali ke penciptanya. Misalnya mau daftar sekolah, ya sudah pakai nomor itu. SD, SMP, SMA, bayangkan kalau nomor itu terpakai terus Mbak. Sejarah kita itu akan ketahuan. Ya, jadi nggak usah nanti urus pajak cari nomor sendiri. Untuk urusan SIM cari nomor sendiri. Saya kaget ketika dulu saya sekolah di Amerika itu nomor mahasiswanya saya ditanya oleh petugas pendaftaran itu, kamu mau nomor mahasiswa dari kampus atau nomor KTP-mu? Loh, ya pantasnya dari perguruan tinggi tuh kok saya ditanya gitu. Menurutmu saya pakai yang mana? Ya nanti hasilnya sama saja, mending kamu pakai nomor KTP-mu karena akan digunakan di mana-mana. Ternyata betul, ya sudah saya ngikut kamu. Saya daftar TV kabel ditanya nomor KTP-mu berapa. Saya mau cari SIM, nomor KTP-mu berapa. Nggak ada fotokopi di sana. Nah kalau di sini kan di setiap gang terus ada fotokopi. Makanya itu yang jadi problem ya. Kita selalu repot, itu masih sulit sekarang ini kan. Bisa saja Jogja kita putuskan pakai nomor KTP saja lah, tapi kan dari pemerintah pusat macam-macam. Jadi sulit. Yang kedua ini juga kesulitan di tataran pusat pun mereka masih sulit untuk mengkoordinasikan ini. Jadi kementerian-kementerian itu saking ingin kerjanya ya Mbak, mereka bikin aplikasi. Kementerian ini bikin aplikasi, daerah suruh pakai. Kementerian ini bikin aplikasi yang sama, kamu harus pakai. Kalau kamu nggak pakai, nanti nggak tak layani gitu. Nah ini repot ini. Kemudian Kominfo sendiri, karena kebetulan saya juga diajak bicara soal ini juga ya, strategi nasional juga. Di tingkat nasional sendiri itu ada keinginan bahwa Kementerian Kominfo akan mengambil alih semua server. Jadi jangan sampai ada kementerian-kementerian yang punya server sendiri-sendiri kan gitu ya. Jadi susah gitu. Nah, oleh karena itu ingin disatukan. Tapi kalau ingin disatukan ya itu tadi kembali ke pembicaraan kita semula. Oh, saya sudah punya gini kok sekarang saya harus gabung situ. Nah, itu jadi masih agak sulit. Makanya Pak Presiden mengeluarkan Perpres 1 Data Indonesia. Jadi data ini yang bertanggung jawab siapa, data ini yang bertanggung jawab siapa, dan seterusnya. Nah, ini jadi tidak sektor tadi, tidak sektor. Ya, tapi karena ini sistem yang sudah berjalan sehingga memang diperlukan usaha yang sangat keras lah ini gitu ya. Tapi memang harus itu tadi kita harus punya keinginan bersama. Oke. Usaha keras seperti apa dan bagaimana ya kira-kira ya? Kita akan bahas lagi di sesi yang ketiga nanti. Termasuk kita masih tunggu aspirasi Anda lewat WA, silakan Anda bisa 0822 4190 1936 atau ke telepon 451666. Iya, tetap di RJ, Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Ya, ini adalah sesi akhir dari Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa RJ, tapi cukup panjang sesinya, jadi jangan khawatir. Dan di belakang layar tadi ternyata lebih seru lagi. Tapi kita mau bagikan kok, nggak kita keep ya. Kita mau bagikan juga kepada Anda. PR besarnya adalah bagaimana mengintegrasikan yang masih sendiri-sendiri tadi. Karena ya bisa dibayangkan tidak salah juga ketika itu sebuah inisiatif untuk mempercepat layanan di masing-masing waktu itu. Nah, ketika hari ini dibutuhkan sebagai satu pintu sehingga memudahkan untuk kita bisa mengakses
layanan, ini berarti kan harus menurunkan lagi ego dan kemudian kita satukan menjadi satu tadi ya. Untuk masih Agustus nih Pak Win ya. Mumpung berarti masih Agustus. teriaknya hari ini berarti ya. Persatuan Indonesia yang ada di sini. Kita bilangnya hari ini, mari kita satukan data kita gitu ya, karena pas dengan Hari Kemerdekaan. Tapi sebelum ke sana, kita akan saksikan lagi bagaimana pelatihan digital marketing di desa wisata ini juga punya peran penting untuk mendigitalisasi para pelaku wisata ya. Kita saksikan dulu. Cita-citanya keduanya sekali, punya desa yang gampang rawatnya. Tujuan utama di dalam program ini adalah meraihkan dampak positif dari internet. Internet itu punya mekanisme yang unik. Harapan saya desa wisata Pule Wulung ini dapat berkembang melalui pemanfaatan sosial media, karena dapat kita ketahui hingga saat ini pengguna sosial media di Indonesia itu sangat besar. Terkait dengan pelatihan digital marketing, menurut saya sangat membantu sekali, karena selama ini kita iklan hanya sekedar iklan, jadi ternyata ada teknis atau ada trik tersendiri. Dengan adanya pelatihan ini bisa diterapkan dengan rekan-rekan kami yang ada di jajaran promosi, juga dari jajaran pengurus harian untuk meningkatkan pemasaran desa wisata Pule Wulung. Adapun nanti outcome yang diharapkan, yang pertama adalah meningkatnya kunjungan wisata di sini. Yang kedua, desa wisata ini bisa dikenal lebih luas lagi secara pasar. Kemudian yang ketiga, adanya pengembangan produk-produk baru yang ada di sini. Kemudian yang keempat, meningkatkan sosial ekonomi masyarakat yang ada di Pule Wulung ini. Pemuda-pemuda ini bisa mengefektifkan media-media pemasaran online untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Pule Wulung itu sendiri. Itu yang kita bicarakan ya, bagaimana ternyata komunitas dan masyarakat tadi seperti Pak Roni sampaikan itu juga perlu didukung dan diajak ya untuk kemudian beralih ke digital. Nah tadi di balik layar juga ngobrol sama Mas Steve ini, bagaimana sih sebenarnya mengintegrasikan data yang berbeda-beda, yang nggak salah juga ketika itu dimulai, karena itu adalah inisiatif juga. Tapi bagaimana sekarang PR-nya adalah supaya semuanya ini menyatu sehingga mudah. Tadi PR besarnya kata Pak Wings. Nah, Mas Steve karena juga ini kompetensinya gitu dan kebetulan ada di Komisi A, apa yang bisa dilakukan untuk menyatukan data-data tadi itu terintegrasi, Mas? Kalau kita ngelihat tentang perkembangan smart city itu kan udah panjang ceritanya, di berbagai wilayah juga sudah memulai inisiatif, dari berbagai wilayah sudah memulai. Jogja juga demikian. Tantangannya adalah ketika kita bicara mengenai sistem yang sama, integrasi data yang sesuai dengan standar yang sama. Dan setiap wilayah biasanya mengembangkan platform, sistem, aplikasi, tanda kutip, sesuka mereka, wilayahnya mereka gitu kan. Mereka nggak salah, karena emang nggak ada aturannya. Kalau kita bicara mengenai pemerintahan, pengelolaan pemerintahan, ketika di situ tidak ada aturannya, mereka tidak melanggar aturan dan tidak salah mereka. Dan usahanya
ke depan ketika saya masuk di Komisi A dan kebetulan bermitra dengan Kominfo gitu, saya berharap ada perda yang membantu Kominfo mengatur itu gitu. Jadi dinas A, B, C, dan D bisa seragam. Ketika ada keseragaman data, kita bisa melakukan integrasi yang lebih mudah. Seperti Pak Wing bicara mengenai berbagai wilayah sulit. Kemudian muncullah Perpres satu data. Tujuannya adalah apa? Menyamakan persepsi, menyamakan semua wilayah agar integrasi data bisa terwujud. Ketika integrasi terwujud, big data terwujud, kita bisa mengambil manfaatnya. Kalau sekarang kan datanya macam-macam, integrasinya sulit. Sebenarnya secara teknis tidak sulit, tapi anggarannya sulit. Karena kan setiap wilayah punya otonomi sendiri. Memiliki anggaran terbatas, Pak. Jogja ada kabupaten yang tanda kutip gemuk, ada kabupaten yang kecil. Di wilayah di luar Indonesia juga demikian. Nah, Jogja juga yang kecil dan ada yang gemuk. Seharusnya kita memiliki persepsi yang sama. Untuk ukuran di provinsi, dinas kita juga harusnya memiliki persepsi yang sama dalam satu platform yang sama, pengembangannya sama. Makanya kemarin ada pengelolaan, ada perda, pengelolaan TIK. Di situ diatur juga bahwa Dinas Kominfo akan membantu ya. Semua dinas akan berkonsultasi ke Kominfo dalam proses pengembangan. Jadi itu salah satu upaya menyamakan tadi. Salah satu upaya untuk mendukung proses integrasi yang seperti Pak Wing bilang bahwa integrasi itu penting, big data itu penting. Ketika kita memiliki big data, kita bisa melakukan analisa, kita analitik, mendapatkan suatu informasi yang tepat dalam mengambil kebijakan. Nah itu perlu adanya regulasi yang mengatur itu. Kalau selama nggak ada yang ngatur, saya semua aku bikin kok pakai ini, aku bikin pakai platform ini, bisa. Dan mereka tidak salah. Nah mudah-mudahan ke depan, saya sih secara pribadi ingin mengusulkan adanya perda terkait dengan Jogja Smart Province untuk membantu harapan kita bahwa Jogja itu benar-benar istimewa dengan pemanfaatkan teknologi yang mumpuni lah gitu. Oke, baik. Soalnya kalau yang kemarin mungkin mau minta data gitu nggak boleh ya Pak Roni ya. Waduh datanya gitu ya. Tapi ternyata karena berbeda ininya ya datanya. Baik, kita kan masih punya waktu untuk membicarakan ini, tapi sebentar kita akan break untuk mengumandangkan azan maghrib. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas sholah, hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'addah innaka la tukhliful mi'ad. Ya, selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Dan masih ada sedikit waktu untuk kita melanjutkan pembicaraan kita. Padahal pada grafiknya lagi puncak-puncaknya. Ya tidak apa-apa, itu bagian menariknya. Puncak tapi kita kemudian selesai. Jadi orang akan menunggu kita untuk bertanya lagi gitu ya. Pak Wing, bagaimana sih peran tadi komunitas dan masyarakat itu juga ikut berkontribusi selama ini dan yang diharapkan? Artinya masih ada kemungkinan kontribusi komunitas dan masyarakat ini dalam bentuk apa? Begini, dalam pembentukan JSP? Selama ini kami, saya dan beberapa teman, beberapa pihak dari akademisi, dari organisasi kemasyarakatan, itu kan banyak juga berkomunikasi dengan Kominfo, dengan teman-teman di Pemda yang lain lah. Ini kita sering curhat juga ya, Pak, di sana itu sudah begini loh, di sana ada begini loh. Kita kok belum. Nah, misalnya yang kita sudah memberi contoh itu begini. Di Banyuwangi, seorang ibu melahirkan di puskesmas atau di rumah sakit, pulangnya sudah membawa akte lahir. Nah, ini kan kita sampaikan ke Pak, sana sudah begini loh, gimana sini gitu. Terus di Bali itu ada sebuah kelurahan, Mbak. Sebuah kelurahan, kantor kelurahannya kecil sekali. Untuk parkir sepeda motor aja nggak bisa depannya, karena itu di gang. Lah kita pas dibanding ke sana bingung loh, Pak, kalau masyarakat mau urusan di sini bagaimana? Urusan apa, Pak, misalnya? Misalnya ada warga yang meninggal. Oh, nggak apa-apa, Pak, mereka SMS kami, warga kami meninggal. Nggak sampai 3 hari, maka kelurahan akan mengirim dana santunan kepada keluarga ahli warisnya. Jadi nggak ada orang yang datang ke sana. Nah, jadi hal-hal seperti ini kami sampaikan ke Pak Roni dan kawan-kawan ya. Jadi waduh, ini PR lagi, tapi bagus tantangannya. Jadi tidak perlu ada jalur resmi lah gitu ya, pakai surat membaca atau apa gitu ya. Tapi kita sering berkomunikasi, sehingga kalau di Jogja ini kan boleh dibilang masyarakatnya secara nasional itu sudah lebih melek IT daripada daerah-daerah yang lain. Kita itu kurang lebih sudah sejajar lah dengan Jakarta, dengan Bandung. Sehingga sejak dulu pun ketika katakanlah zaman BlackBerry, ketika ada peluncuran BlackBerry pun pasti Jogja itu menjadi salah satu kota pertama yang dijadikan tempat untuk launching. Kemudian ada yang lain-lain berikutnya sampai sekarang pun begitu. Nah, sebenarnya termasuk hacker-hacker juga itu banyak yang dari Jogja juga ya, tapi nggak apa-apa. Nah, dalam hal ini kami ikut mendorong Pemda DIY untuk memajukan IT dengan ide-ide yang pokoknya kami ingin segera ada lah gitu ya. Dan itu yang sulit memang tadi integrasi data, dan kami juga setelah sering ngobrol gitu, kami juga tahu bahwa ternyata di DIY ini kan anggaran agak susah ya. Kita itu nggak punya duit. Beda dengan katakanlah daerah ibu kota lah misalnya. Itu mereka mau mengembangkan aplikasi, bisa membayar para programmernya itu dengan gaji yang profesional. Kalau di sini gaji paling UMR gitu ya. Jadi programmer dibayar UMR mana mau. Sehingga di DIY ini kami sangat salut dengan teman-teman programmernya ya, meskipun dengan keterbatasan dana, tapi mereka itu nggak tahu gimana ada semangat DIY-nya gitu, Mbak. Jadi jangan sampai DIY ini turun kasta dalam hal IT lah gitu. Makanya di Jogja ini banyak komunitas yang bergerak di bidang IT untuk saling saling mengingatkan, saling menyemangati gitu ya, saling bertukar pikiran, sehingga ya akhirnya jangan menurunkan derajat Jogja yang produsen akademisi dan para ini ya, Pak ya. Tapi gini Pak Wing, sebenarnya layanan ini kan berbasis
kebutuhan. Ya. Nah, bagaimana memetakan kebutuhan sehingga nggak jadi aplikasi yang kayak di sana sehingga bikin tapi ini sebuah peta besar. Ya. Kemudian ini menjadi satu aplikasi nanti. Nah, upaya dari JSP sendiri untuk memetakan kebutuhan apa saja yang nantinya bisa dibantu dengan teknologi itu seperti apa? JSP sendiri sebetulnya itu juga sebuah tadinya boleh dibilang sebuah hal yang mustahil. Kenapa begitu? Karena di masing-masing daerah kita ini di kabupaten dan kota itu punya semangat untuk bikin smart city sendiri. Dan memang dari pemerintah pusat juga sangat menganjurkan bahwa masing-masing daerah bikin smart city. Smart city itu berarti pemerintah daerah setempat bisa memberi layanan berbasis IT. Jadi mereka sudah berlomba-lomba gitu kan. Sementara di provinsi itu kan tidak ada layanan langsung kepada masyarakat sebetulnya. Nah, lalu Pak Roni dan kawan-kawan pengen juga membuat smart city tapi dalam lingkup provinsi kan gitu. Lah yang lain-lain kamu mau ngapain lagi kan gitu ya. Jadi mau ngapain Pak Roni bikin gitu. Kami sudah bikin, dia sudah bikin. Tapi ada sebuah kebutuhan yaitu bahwa kita itu bersama. Sehingga ketika kita mau bertukar informasi atau bertukar kebutuhan itu harusnya bisa dilakukan bareng-bareng. Apalagi nanti para pengambil kebijakan itu seperti itu tadi. Kita memberi bantuan kepada warga yang membutuhkan. Nah, warga yang membutuhkan itu misalnya di dekat kantornya Pak Roni itu di Lampu Bangjonya, di bulan-bulan tertentu tiba-tiba banyak gelandangan, banyak pengemis. Ini dari mana ini? Di Jogja nggak ada data pengemis misalnya. Tapi kok ini tiba-tiba banyak, ternyata itu di daerah lain. Nah, siapa yang harus menangani? Apakah kita cuma ambil, balikin ke negara asalmu sana, atau kita berkoordinasi itu misalnya itu Mbak ya. Jadi ada beberapa hal yang kita itu tidak bisa, ini punya aku, ini punyamu. Apalagi ini di DIY ya yang daerahnya dekat. Nah, oleh karena itu lihatnya Indonesia gitu ya. Nah, akhirnya harusnya begitu kan gitu ya. Nah, ini kalau untuk Jogja dan Jawa Tengah mungkin relatif gampang ya. Jogja dan Jawa Timur ini mulai agak sulit. Nah, Jogja dengan Jawa Barat sudah menggunakan bahasa yang berbeda. Sudah semakin sulit gitu ya. Nah, oleh karena itu memang diharapkan sistem informasi itu nantinya secara nasional itu harusnya satu, harusnya. Jadi jangan sampai di masing-masing daerah beda-beda. Ya, ini salah satu yang sering kami diskusikan adalah Mbok Yao, STNK itu dalam bentuk kartu saja sekarang. Jangan seperti spanduk panjang banget dan tidak ada nomor NIK di situ. Jadi yang punya ini siapa kita sulit melacak. Tapi kalau dengan STNK itu ada NIK-nya, akan ketahuan, oh NIK ini punya mobil ini, motor ini. Nanti kita punya IMB, di IMB itu namanya siapa kan sekarang kan cuma nama itu. Harusnya nama itu malah nggak penting, yang penting NIK-nya malahan gitu ya. Nah dengan demikian, nantinya dari sisi pemerintah daerah, Pak Gubernur bisa lihat, masyarakat saya itu seperti apa sih? Yang punya rumah 5 siapa? Yang punya mobil lebih dari 10 siapa? Sehingga mereka bisa melihat petanya, oh ternyata masyarakat saya itu pada mampu. Kalau pada mampu, maka saya harus mempunyai kebijakan apa, misalnya Jogja Pas tadi. Nah Jogja Pas itu ibaratnya tinggal dikirim ke masing-masing warga tadi gitu kan. Mohon segera install, walaupun sekarang juga sudah sering ya, ini COVID, sudah saya terima informasinya, ini hati-hati dengan COVID ini. Nah itu kan sementara ini baru COVID yang bisa diintegrasikan. Saya kira untuk COVID ini Pak Roni cukup bekerja keras, bisa menggabungkan informasi dari mana-mana ini Mbak. Karena ini sama-sama kebutuhan. Nah coba bayangkan kalau masing-masing rumah sakit lapor Pak Roni baru seminggu sekali apa yang terjadi. Nah, kalau sekarang kan tiap detik begitu di sini ada harus segera lapor ke Pak Roni harus sebar ke yang lain sehingga berbagai pihak ini langsung persiapan. Wah, ini jadi daerah hitam di sini. Ini di sini dari hijau jadi kuning sehingga kita jadi waspada. Oleh karena itu kita bisa bersama-sama memetik manfaat dari informasi yang sudah terintegrasi. Jadi ini salut dengan Pak Roni yang harus mengkoordinasi kabupaten dan kota yang mereka sebenarnya ingin berkembang sendiri, tapi Pak Roni tiba-tiba ingin mengintegrasikan mereka. Nah, kenapa mereka mau? Karena mereka bisa ikut menikmati
informasinya. Barangkali ini menjadi salah satu pilot project gitu ya untuk mengintegrasikan data yang lain Pak dari Jogja Pas ya. Betul. Baik, ini ibaratnya sebilah pedang ada sisi yang tajam, sisi kiri dan kanannya gitu ya. Di satu sisi memang dampak positifnya akan sangat banyak, tapi mungkin ada juga sisi-sisi yang kita perlu cermati. Mas Steve, karena juga sebagai wakil rakyat ya, sebenarnya dengan adanya teknologi ini kemudian jadi smart province, sebenarnya masyarakat kita akan menginginkan apa sebenarnya? Kemudahan-kemudahan apa yang kemudian itu tercapture di Komisi A yang akan didorong ke pemerintah untuk bisa direalisasikan? Dan juga mungkin kesiapan masyarakat sendiri. Saya jawab dari kesiapan masyarakat. Kalau kita bicara mengenai demografi Jogja, kemudian pemahaman terkait dengan teknologi informasi, saya yakin bahwa Jogja itu salah satu provinsi yang sudah melek IT lebih bagus dibandingkan wilayah yang lain. Artinya jauh lebih siap? Jauh lebih siap masyarakatnya. Kemudian harapannya apa sih? Harapannya adalah kemudahan. Kemudahan mengakses informasi, kemudahan mengakses pelayanan. Yang kalau tadi dicontohkan mengenai pajak, kemudian mengenai pertanahan, bahkan apapun juga seharusnya masyarakat bisa mengakses dengan lebih mudah. Selain itu adalah pemerintah juga bisa memberikan pelayanan dengan lebih mudah, lebih efektif dengan menggunakan teknologi. Nggak ada cara lain selain menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Nggak ada. Tepat sasaran yang jelas. Dan tepat sasaran, nggak ada. Hanya itu. Makanya kalau kita bicara mengenai Jogja, ya harus segera mungkin untuk bisa beradaptasi dengan penggunaan, pengelolaan berbasiskan teknologi informasi dan komunikasi. Iya, ke depan akan sangat efisien ya. Betul, jadinya ya. Seperti itu. Semoga ini tidak menjadi ketakutan nanti ASN-nya efisien berarti. Soalnya cukup peluangnya uang si jiwa itu Iya kan jadi masalah lagi. Pak Roni, bagaimana menangkap apa yang disampaikan oleh Komisi A sebagai mitra, kemudian ke depan ini apa saja yang akan terus dikembangkan oleh Kominfo dalam rangka mewujudkan smart province? Memang bahwa salah satu tantangan yang kita hadapi ketika kita akan mendeliver sebuah layanan menggunakan teknologi informasi itu adalah yang pertama adalah SDM. Nah, SDM di sini adalah bagaimana kita bisa mempunyai penduduk atau masyarakat yang bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk bisa menggunakannya dan bisa menerima manfaat dari teknologi informasi yang kita dapatkan. Kemudian yang kedua adalah infrastruktur atau aksesibilitas. Kita tahu bahwa belum seluruh wilayah DIY ini terlayani dengan teknologi informasi. Ada beberapa wilayah yang masih blank spot. Dan wilayah-wilayah blank spot tersebut itu kadang-kadang memang secara komersial tidak menarik, sehingga dunia bisnis, internet provider maupun seluler provider itu tidak tertarik untuk mengembangkan di sana. Tapi kita tetap harus memberikan layanan kepada mereka. Nah, itulah pemerintah harus mempunyai program untuk bisa memberikan layanan itu di daerah-daerah yang memang tidak menarik itu. Itu menjadi tugas kita. Nah, yang selanjutnya adalah bahwa kita harus mengajak seluruh komunitas, seluruh masyarakat ini menjadi ikut berpartisipasi dalam rangka mengembangkan Jogja Smart Province. Jogja Smart Province itu bukan hanya programnya pemerintah daerah saja, tapi programnya masyarakat yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Ada 5 stakeholder yang kita harapkan berkolaborasi, namanya pentahelix, yaitu government sendiri, pemerintah, kemudian akademisi, ini Pak Wing dan teman-temannya, kemudian ada masyarakat, kemudian dunia usaha dan komunitas serta media. Ini yang kita harapkan nanti akan bersama-sama kita berkolaborasi bersama-sama untuk saling membantu, untuk saling mensupport agar Jogja Smart Province ini bisa terwujud dengan lebih cepat dan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan semua pihak ini sangat penting ya. Jadi bukan sekedar aplikasi ini ya, tapi suasana kehidupan bermasyarakat gitu ya. Ekosistemnya. Kebayang bagaimana nanti kita di satu tempat itu kita bisa mengakses banyak hal, informasi, dan kita juga dimudahkan untuk melakukan apa yang menjadi kewajiban kita ya. Dan di masa depan ini akan menjadi apa ya, kebutuhan gitu. Hari ini pun kita sudah merasa ini menjadi kebutuhan, dan apalagi dalam situasi sekarang tidak boleh terlalu banyak untuk berfisikal gitu ya, ketemu secara fisik gitu ya. Seperti aplikasi di lapangan
orang mau bayar pajak kehilangan duit kok rekoso yang ngurus kan. Gitu, betul sekali. Mungkin juga ke depan kita membayar sesuatu pun hanya dengan pas ini sudah bisa gitu ya. Jadi kalau nggak punya duit tinggal barcode. Maksudnya gitu ya. Artinya betul. Tinggal kita nggak perlu terlalu banyak kartu, nggak terlalu banyak identitas gitu ya. Kita dengan satu. Tapi memang itu akan menjadi kebutuhan ke depan. Terima kasih banyak Mas Steve. Selamat bermitra terus dengan mitra kerjanya Pak Roni. Pak Roni selamat terus menyampaikan ini kepada masyarakat. Semoga antusiasme masyarakat juga sangat akan mendukung. Ya. Pak Wing dan tim di JSP selamat bekerja terus Pak. Untuk Jogja ya udahlah nggak apa-apa lah UMP ya Pak ya. Minimal beliau-beliau di sini kan sudah terintegrasi. Seperti kita sudah terintegrasi ya Mas. Semoga Anda juga sudah. Saya Marta Sasongko. Saya Junes Saluzuri. Terima kasih sudah menyaksikan RJ dan salam Indonesia. Ada setangkup haru dalam rindu, masih seperti dulu, tiap sudut menyapaku bersahabat, penuh selaksa makna.